Selamat datang di saluran kami. Ini adalah kisah film berjudul Kepala Laba-Laba. Di pulau tropis yang indah, beberapa tahanan terpilih dari negara bagian dikirim ke Spiderhead, sebuah lembaga pemasyarakatan yang canggih. Para tahanan ini dapat menjalani kehidupan yang nyaman yang mencakup kamar mereka sendiri dan daftar tugas-tugas dasar. Berbagai hobi dan kebebasan berkeliaran di sekitar gedung. Semua ini sebagai ganti kesukarlaan untuk serangkaian percobaan meneliti bahan kimia yang mengubah emosi manusia. Setiap peserta memiliki kotak kecil bahan kimia yang disebut Moby Pocket, menempel di punggung mereka, dan setiap kali mereka akan diberi dosis baru, pertama-tama mereka harus memberi izin dengan mengucapkan terima. Semua tes diawasi oleh pemimpin jenius Steve Amnesty dan asistennya Mark. Hari ini, mereka memberikan dosis G46 kepada Ray, yang mulai tertawa terbahak-bahak saat Steve mulai membaca lelucon konyol. Setelah itu, Mark mulai membaca fakta sejarah yang menyedihkan, tetapi bahan kimia G46 membuat Ray terus tertawa. Steve menganggap ini sukses, dan saat dia mencatat di buku catatannya, dia menambahkan sedikit stiker bintang emas. Keesokan paginya, tahanan Jeff terkejut dibawa keluar gedung, ditutup matanya untuk ujian khusus. Mereka memberinya dosis N40 sebelum melepas penutup matanya dan sekarang Jeff melihat segala sesuatu di depannya indah. Jeff tidak tahu bagaimana mendeskripsikannya dengan benar, jadi mereka juga memberinya dosis B15 untuk membuatnya bertele-tele. Kini Jeff bisa melukiskan pemandangan indah itu dengan kata-kata puitis dari hati. Tapi begitu mereka selesai dan kelompok itu pergi, terungkap bahwa Jeff sebenarnya telah melihat area yang sangat terkontaminasi. Ketika Jeff kembali ke fasilitas tersebut, dia pergi ke dapur untuk bergabung dengan Lizzie, sesama narapidana yang dia sukai. Mereka berdua bertanggung jawab atas tugas camilan, yang sangat cocok untuk mereka karena memungkinkan mereka untuk mengobrol, menjalin ikatan, dan berbagi pengalaman mereka dengan tes saat mereka memasak. Di malam hari, Jeff suka menghabiskan waktu di kamarnya menggambar seni yang sangat mendetail pada sketsa etcher. Ini tidak selalu merupakan ide yang baik karena memungkinkan pikirannya mengembara kembali ke kejadian yang membuatnya di penjara. Malam itu di sebuah pesta dengan sahabatnya Adam dan pacarnya Emma, Jeff minum terlalu banyak. Setelah itu, dia dan Adam naik mobil dalam keadaan mabuk dan Jeff mengendarai mobil itu ke pohon, membunuh sahabatnya dalam prosesnya. Untuk tes selanjutnya, Jeff dipasangkan dengan tahanan Heather. Steve memeriksa ulang bahwa mereka belum pernah berinteraksi sebelumnya dan bertanya apakah mereka menganggap satu sama lain menarik, dan mereka menjawab dengan sedikit ketertarikan. Namun, setelah Mark memberi mereka dosis N40, Jeff dan Heather mulai melihat satu sama lain sebagai sangat seksi dan cantik, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk bercinta seperti binatang buas tepat di depan kamera dan ilmuwan. Setelah selesai, pasangan itu berpelukan dan bahkan saling mengatakan aku mencintaimu. Steve dan Mark merayakan kesuksesan N40, tetapi Steve belum siap untuk meletakkan bintang emas karena dia ingin mempelajari efek sisa terlebih dahulu. Belakangan, ketika Jeff berkeliling menyajikan makanan, dia membawa beberapa ke Heather dan ada yang canggung di antara mereka. Mereka bahkan tidak berbicara satu sama lain, jadi tidak ada sisa cinta seperti yang diinginkan Steve. Itu tidak menghentikannya untuk mengulangi percobaan, dan kali ini Jeff dipasangkan dengan Sarah. Dia adalah wanita yang lebih tua yang tidak disukai Jeff sama sekali, tetapi dia menerima N40 dosis ganda, dan sekali lagi, Jeff tidak dapat menahan diri untuk tidak sibuk dengannya. Belakangan, saat Mark mengisi ulang botol-botol di kantong mobil Jeff, dia memintanya untuk berhati-hati saat dia sibuk dengan gadis-gadis itu karena kotak kecil itu rapuh, sehingga benturan sekecil apapun dapat merusaknya dan menyebabkan mereka kehilangan kendali. Jeff mengambil kesempatan untuk meminta Mark mengubahnya ke tugas lain alih-alih makanan ringan, mengklaim bahwa dia membutuhkan perubahan, tetapi dia memiliki alasan rahasia untuk itu. Keesokan harinya, Jeff terkejut karena bergabung dengan Steve dan Mark di meja ilmuwan untuk eksperimen berikutnya. Ada dua kamar hari ini. Di salah satunya ada Dave, yang terus makan dalam jumlah yang sangat banyak, hanya berhenti untuk muntah. Di ruangan lain, Jeff menemukan Heather dan Sarah. Tesnya sederhana. Steve ingin Jeff memilih satu dan memberinya dosis Dark Influx, yang diklasifikasikan Steve sebagai agitator yang tidak meninggalkan kerusakan permanen. Jeff merasa tidak nyaman dengan keputusan ini dan menolak untuk memilih. Tetapi dia mengklarifikasi bahwa jika dia harus melakukannya, itu akan menjadi pilihan acak. Dia tidak punya perasaan khusus untuk keduanya, dan dia hanya menolak karena dia pernah diberi bahan kimia itu sebelumnya, jadi dia ingat betapa dia membencinya.
Ini menarik bagi Steve karena Jeff berada di bawah dosis yang berbeda ketika dia bersama mereka, namun perasaan terakhirnya tetap sama. Beberapa waktu kemudian, Lizzie mendekati Jeff untuk mencoba menanyakan keputusannya untuk mengubah tugas. Namun, percakapan mereka diinterupsi oleh para penjaga yang mengingatkan Jeff bahwa hari ini adalah hari bebasnya. Jeff diizinkan meninggalkan fasilitas untuk berjalan-jalan dan menelepon Emma, tetapi seperti biasa, dia mengirimnya langsung ke pesan suara. Dia meninggalkan pesan meminta maaf dan mengatakan bahwa dia merindukannya seperti biasanya, tapi kali ini Jeff juga memberitahunya tentang Lizzie. Untuk percobaan selanjutnya, Jeff dipasangkan dengan Rogan, pria bertubuh besar kekar dengan sikap agresif. Jeff tidak tertarik pada pria dan khawatir mereka akan membuatnya bercinta liar dengan Rogan, jadi dia menolak untuk mengakui dosis apapun. Tapi sama sekali tidak terjadi apa-apa dan mereka diizinkan pergi setelah beberapa menit. Tidak sulit untuk menyatukan 2 dan 2. Karena itu, Jeff bergegas ke kamar ilmuwan untuk memastikan kecurigaannya. Heather telah diminta untuk memberikan kawanan yang gelap kepada Jeff atau Rogan, dan dia tidak memilih keduanya. Ini juga berarti Heather sibuk dengan Rogan selama salah satu tes ini. Marah, Jeff ingin tahu apakah semua orang berkumpul dengan semua orang, dan Steve menunjukkan kepadanya bagan yang memetakan semua koneksi di antara para tahanan. Steve menjelaskan bahwa ini adalah desain eksperimental yang diamanatkan oleh komite protokol, dan dia juga bukan penggemar beratnya. Saat Jeff mengungkapkan betapa tidak nyamannya dia dengan batasan yang dilewati pengujian ini, Steve mengingatkannya, dialah yang mengajukan diri dan alternatifnya adalah hidup di penjara negara bagian yang mengerikan, dikelilingi oleh polisi yang haus kekuasaan. Tidak ingin kehilangan hak istimewa yang dia miliki di sini, Jeff meminta maaf dan kembali untuk ujian bersama Rogan. Untungnya, Sarah juga tidak memberikan kawanan yang gelap itu kepada salah satu dari mereka. Setelah tes selesai, Steve mengira mereka akan segera memberikannya bintang emas, tetapi Mark juga mulai merasa tidak nyaman. Steve mengingatkannya bahwa ini adalah pekerjaan yang perlu untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, dan Mark pergi keluar akhir pekan dengan suasana hati yang lebih baik. Sore harinya, Steve memberi dosis N42 untuk dirinya sendiri. Para tahanan tidak mengetahui hal ini, tetapi dia juga memiliki paket Mobi di punggungnya. Sementara itu, Jeff dan Lizzie sedang makan malam bersama. Sementara Jeff menjelaskan betapa buruknya perasaan influx gelap yang Anda rasakan. Lizzie meraih tangannya dan bertanya mengapa Jeff berganti tugas. Jeff memberitahunya tempat ini mengacaukan pikirannya dan terkadang dia lupa siapa dia dulu sebelum datang ke sini. Tapi ketika dia bersamanya, dia benar-benar merasa seperti dirinya sendiri. Senin berikutnya, Steve memutuskan untuk mengambil risiko dan meminta Mark memberinya 3 dosis bahan kimia. Jeff datang untuk ujian hari ini dan memergoki mereka beraksi dan karena para ilmuwan dengan cepat menyingkirkan semuanya. Jeff tidak mengomentarinya. Untuk percobaan berikutnya, Steve memberitahu Jeff bahwa panitia telah memerintahkan mereka untuk melanjutkan pengujian flux yang digelapkan, jadi Jeff tidak punya pilihan selain memberi Heather dosis. Karena dia berada di bawah pengaruh bahan kimia. Steve lebih agresif dengan tekniknya. Mengingatkan Jeff yang ragu-ragu, bahwa Heather adalah seorang tahanan karena dia telah melakukan beberapa hal buruk di masa lalu, dan setidaknya mereka memilih dia untuk melakukan ini daripada Rogan. Jeff tetap menolak melakukannya dan memohon kepada Steve untuk berbicara dengan panitia agar berubah pikiran. Steve meninggalkan ruangan berpura-pura pergi memanggil panitia, tapi sebenarnya dia pergi ke dapur untuk mengambil kopi dan mengobrol sebentar dengan Lizzie. Ketika dia kembali, Steve berbohong kepada Jeff dengan mengatakan bahwa panitia menolak untuk berubah pikiran dan Jeff harus melanjutkan eksperimen jika dia tidak ingin dikeluarkan dari program. Melihat dia tidak punya pilihan lain, Jeff menerima untuk memberikan kawanan yang gelap kepada Heather, yang segera mulai merasakan sakit yang luar biasa. Mark juga memberikan Jeff B15 untuk membuatnya bertele-tele. Sekarang Jeff harus menggambarkan semua cara Heather sebagai orang yang panik. Betapa bersalahnya perasaannya dan betapa dia masih tidak mencintainya dan dia panik, memukul-mukul Heather menabrak punggungnya ke dinding dan menghancurkan paket Mobi, menyebabkan kawanan yang gelap membanjiri dirinya. Heather menjadi sangat kejam, sampai-sampai dia memecahkan vas dan menggunakan potongan-potongan itu untuk mengakhiri semuanya sebelum Mark bisa sampai di sana untuk menghentikannya. Steve berlari keluar ruangan untuk memeriksanya juga dan menjatuhkan kuncinya dalam prosesnya. Jadi, saat dia dan Mark berdebat tentang apa yang terjadi, Jeff mengambil kesempatan untuk mengintai. Dengan kunci tersebut, Jeff Gaines mengakses buku catatan Steve dan menemukan banyak hal menarik.
Pertama, ada formula kimia bernama OBDX di selembar kertas dengan logo Amnesty Pharmaceuticals di atasnya. Ini berarti tidak ada komite dan Steve adalah pemilik dan bos dari sebuah operasi swasta. Selanjutnya, Jeff menemukan kartu bingo yang penuh dengan bintang emas kecuali 2 angka, 6 dan 40, dengan mengintip ke bawah bintang. Dia menyadari jumlahnya cocok dengan semua bahan kimia berbeda yang telah mereka uji. N40 belum memiliki bintang karena belum mencapai cinta sejati, dan B6 adalah isi ulang mark di paket mobi semua orang. Sebelum dia bisa melihat lebih jauh ke dalamnya, Jeff memperhatikan Steve akan kembali dan menyimpan semuanya, melempar kunci kembali ke lantai agar tidak ditemukan. Belakangan, Mark meminta Steve untuk melaporkan hal ini, tetapi Steve menolak. Melaporkan kejadian tersebut hanya akan membuat mereka ditutup, dan mereka sudah melewati batas sejak lama, yang berarti sudah terlambat untuk menyerah. Setelah itu, Steve pergi menemui Jeff. Tetapi bahkan pidato yang paling dipersiapkan pun tidak dapat membuatnya merasa lebih baik. Jadi, Steve menggunakan taktik lain dengan membagikan bahan kimia yang telah mereka uji pada Ray. Kedua pria itu tertawa terbahak-bahak yang tidak bisa mereka hindari, bahkan ketika Steve tiba-tiba berbagi, dia ditinggalkan oleh ayahnya sebagai seorang anak. Jeff bertanya-tanya mengapa Steve tidak pernah meninggalkan fasilitas seperti Mark, dan Steve menjawab dia tidak bisa karena proyek ini adalah cinta sejatinya. Eksperimen berikutnya adalah untuk Lizzie, yang diberi bahan kimia yang membuatnya sangat fobia, dan dia panik saat melihat stapler belaka. Setelah itu, dia berbagi trauma dan rasa malunya dengan Jeff. Dia mengerti rasa malu itu dan mengaku itulah alasan sebenarnya dia meminta untuk berganti tugas. Lizzie tidak mengerti mengapa mereka terus mengatakan ya hanya untuk beberapa kemewahan, jadi Jeff menjelaskan bahwa menurutnya dia pantas mendapatkannya dan menceritakan keseluruhan cerita tentang kejadian itu. Malam itu beberapa bulan yang lalu, mengemudi dalam keadaan mabuk oleh Jeff tidak hanya membunuh Adam, tetapi juga membunuh Emma. Sejak saat itu, dia dikuasai oleh rasa bersalah. Lizzie menghibur Jeff dan pasangan itu akhirnya berciuman. Kemudian, Steve menemukan mereka sedang makan bersama di dapur dan sebuah rencana mulai terbentuk di kepalanya. Saat dia melihat rekaman keamanan dan melihat Jeff sedang membuat sketsa Lizzie, Steve memastikan bahwa dia berada di jalur yang benar dan pergi tidur setelah menggunakan N40 lagi. Keesokan harinya, Steve memanggil Jeff untuk satu tes lagi. Dia harus memberikan flux gelap kepada Lizzie. Jeff menolak, dan Steve mengizinkannya pergi tanpa melakukan apapun untuk saat ini, segera setelah Jeff pergi. Steve memerintahkan Mark untuk menggandakan dosis B6-nya. Namun, saat Mark tiba di kamar, Jeff menghadapkannya dengan kebenaran. Dia tahu tidak ada komite dan B6 bukan placebo. Apapun itu, itulah satu-satunya bahan kimia yang benar-benar diperhatikan Steve, jelas Mark. Dia ingin bekerja dengan seorang jenius sejati, dan dia telah dijanjikan untuk mengubah dunia. Tapi dia mulai menyesal sekarang juga. Jeff memperhatikan ini dan bersama-sama mereka membuat rencana sebelum Mark berangkat akhir pekan. Senin berikutnya. Hanya ada Steve dan Jeff di ruang ujian karena Mark sakit, dan di rumah. Jeff telah memberikan kendali untuk memberi Lizzie dosis flux yang gelap, tetapi dia tetap menolak untuk melakukannya, yang membuat Steve marah. Tidak dapat memahami bagaimana keduanya bisa saling mencintai setelah beberapa bulan terkunci di dalam fasilitas, Steve mencoba mengubah pikiran Jeff. Dengan memerintahkan Lizzie untuk mengakui kejahatannya. Dia melupakan putrinya di mobilnya dan bayinya meninggal. Lizzie menangis sambil meminta bahan kimia dari Jeff, dan Jeff menekan layar kontrol. Namun, justru Steve yang mulai tertawa. Mark berbohong tentang sakit dan mengubah programnya sehingga kontrol dapat memberi dosis pada Steve. Dia juga memasukkan dosis ekstra B6 ke dalam kantung Steve S. Moby. Jeff menempatkan Steve melalui bahan kimia ketakutan sebelum memberinya flux yang gelap. Saat Steve meronta-ronta kesakitan, Jeff menjelaskan bahwa Mark akan datang dengan polisi dan bahwa dia tahu eksperimen yang sebenarnya. B6 adalah bahan kimia kepatuhan yang dirancang untuk membuat orang melakukan apapun yang Anda inginkan dan OBDX berarti kepatuhan. Meski kesakitan, Steve berpikir B6 bisa digunakan untuk kebaikan yang lebih besar. Satu-satunya alasan mengapa pengujian belum selesai adalah karena kepatuhan belum mutlak, artinya masih belum mampu mengalahkan perasaan terdalam subjek. Steve juga mengaku bahwa Jeff dan Lizzie telah menyelesaikan hukuman mereka beberapa hari yang lalu dan tidak pernah memberitahu mereka. Marah, Jeff mendorong kepala Steve ke atas meja dan memaksanya menggunakan sidik jarinya di kontrol untuk membuka pintu depan.
Dengan begitu dia bisa melarikan diri dan memberitahu dunia tentang kematian Heather. Dalam perjalanan keluar, Jeff memperhatikan Steve mengeluarkan pisau dan memerintahkannya untuk memberikannya kepadanya. Namun, Steve dapat mengabaikan perintah langsung itu bahkan saat terkena efek dosis ekstra B6. Bahan kimianya tidak cukup kuat untuk mengalahkan perasaan yang sebenarnya. Dan seperti yang dikatakan Steve kepada Jeff tempo hari, proyek ini adalah satu-satunya cinta sejatinya, jadi dia akan mempertahankannya dengan nyawanya. Steve memukul Jeff dan mencuri kendali untuk memberi Lizzie 4 dosis flux gelap, yang langsung membuatnya gila. Jeff menyerang Steve, membuatnya jatuh, dan mematahkan kendali dalam pertarungan berikutnya, tetapi dengan mendorongnya ke dinding, dia juga menghancurkan Moby Pop milik Steve. Aliran bahan kimia yang tiba-tiba melemahkan Steve, memberi Jeff kesempatan untuk mendorongnya menjauh. Curi kuncinya dan lari untuk memeriksa Lizzie. Sayangnya, belum terlambat. Jeff membantunya bernapas lagi, dan dia juga menggunakan kunci untuk membuka kantong mobilnya dan mengeluarkan semua botol bahan kimia. Lizzie meminta maaf karena tidak mengakui kejahatannya sebelumnya, tapi Jeff menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dia masih mencintainya. Keduanya bersiap untuk melarikan diri dari fasilitas tersebut, jadi Steve membuat pengumuman. Jika tahanan lain tidak ingin kehilangan hak istimewanya, mereka harus menghentikan Jeff dan Lizzie. Steve juga melihat di kamera keamanan bahwa polisi sedang mendekati gedung tersebut. Jadi, dia mengambil botol bahan kimia sebanyak yang dia bisa dan pergi juga. Dalam perjalanan keluar, Jeff dan Lizzie menggunakan kerja tim untuk melawan Sarah dan Ray. Dave mencoba menghentikan mereka juga, tetapi Lizzie dengan mudah menghindari konfrontasi dengan memberinya kunci pantry. Tahanan lainnya juga mengejar mereka sebagai kawanan, tetapi keduanya berlari lebih cepat dan berhasil mencapai lorong terakhir, mengunci pintu di belakang mereka dan meninggalkan kawanan di sisi lain. Pada saat mereka berhasil keluar, Steve sudah berangkat dengan pesawat pribadinya, jadi mereka mengambil perahu motor dan pergi juga. Mark bersama polisi di perahu mereka dan melihat Steve terbang menjauh, tapi untungnya dia tidak perlu khawatir. N40 telah mengambil alih pikiran Steve. Jadi, dia hanya bisa melihat pemandangan indah di depannya alih-alih gunung yang menyebabkan dia menabrakkan pesawat ke gunung itu. Jeff dan Lizzie juga melihat ledakan itu dan menertawakan ironi tersebut saat Jeff mencapai kesimpulan paling logis. Tidak ada bahan kimia untuk memaafkan diri sendiri. Itu adalah sesuatu yang harus dicapai manusia sendiri. Terima kasih telah menonton.